Jadi itu ya Pak Imam Zaki, Pak Habib Zaki Al-Idrus, kalau belajar hadis, belajar nahwu itu yang sungguhan, jangan syukur jeplak, biar tidak ditertawakan Anda oleh anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi videonya Habib Zaki Al-Idrus yang niat awalnya ini menasehati Bang Haji Rhoma Irama. Dan video lengkapnya Habib Zaki Al-Idrus yang niatnya menasehati Bang Haji Rhoma Irama ini bisa dilihat di channel Genggaman Dunia, dan nanti insya Allah linknya akan saya tampilkan di deskripsi video saya, karena saya khawatir dari pengalaman yang lalu ya, khawatir kalau videonya para habaib itu saya tampilkan di video saya, nanti mereka akan mengeklaim ya, mengeklaim kepada pihak YouTube. Akhirnya channel saya tumbang lah, nggak akan saya tampilkan. Para sahabat semuanya bisa lihat sendiri di channel Genggaman Dunia, nanti akan saya tampilkan linknya di deskripsi video. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, niat awalnya Habib Zaki Al-Idrus ini menasihati Bang Haji Rhoma Irama. Akan tetapi kalau kita teliti dan kita mengerti apa yang disampaikan oleh Habib Zaki Al-Idrus di dalam video itu, justru Habib Zaki Al-Idrus ini mempertontonkan ke publik kegoblokannya. Mohon maaf saya mengatakan kegoblokannya karena biar jelas ya, mempertontonkan kegoblokannya masalah ilmu nahwu dan hadis ya. Jadi ada dua bahasan di sini, kegoblokan Habib Zaki Al-Idrus masalah ilmu nahwu, dan yang kedua ini hadis. Para sahabat semuanya dimanapun berada, yang pertama kegoblokan Habib Zaki Al-Idrus masalah ilmu nahwu. Di dalam video tersebut Habib Zaki jelas mengatakan inna rojulun. Jadi seketika itu saya tertawa terbahak-bahak, kok bisa inna rojulun ya. Anak TK saja, anak MI saja yang sekolah diniyah, jadi murid-murid saya itu kalau masalah inna itu sudah paham kelas 4 ibtidah diniyah. Dan rata-rata kalau sekolah formalnya ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 lah. Bisa apa pengamalan daripada inna. Jadi pengamalan daripada inna Pak Habib Zaki Al-Idrus itu adalah sesuai dengan ilmu nahwu di dalam kitab Jurumiyah ataupun Imritilah, kalau Alfiyah ketinggian lah ya, Jurumiyah ya, bahwa amma inna wa akhwatuha fa innaha tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau di dalam Imritinya tangsibu innal mubtada isman wal khobar tarfa'uhu ka inna zaidan du nazar. Jadi pengamalan dari inna itu Pak Habib Zaki Al-Idrus itu adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jadi bukan inna rojulun tapi inna rojulan. Jadi sekali lagi Pak Habib Zaki Al-Idrus, tolong dong buka kitabnya anak MI Jurumiyah itu. Di situ pasti Anda akan tahu bahwa
Pengamalan daripada inna itu adalah tansibul isma wa tarfaul khobar, menasobkan isim, merofakkan khobar, sehingga nanti Anda tidak akan lagi mengatakan inna rojulun tapi inna rojulan. Itu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ya, Pak Habib Zaki Al-Idrus ini mengatakan hadisnya ada di Arba'in Nawawi. Oke, saya cek di dalam kitab Arba'in Nawawi karangan dari Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang ada 40 hadis ya. Ada 42 ya, ada 42. Akan saya cek di dalam ini apakah hadis yang disampaikan oleh Pak Habib Zaki Al-Idrus ada di kitab Arba'in Nawawi ini, kita cek. Setelah saya cek ya, tepatnya di hadis yang keempat. Jadi tidak ada hadis yang disampaikan oleh Pak Habib Zaki Al-Idrus, cuma kata-katanya mirip. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Pak Habib Zaki Al-Idrus ini buat hadis sendiri. Inna rojulun diawali dengan inna rojulun, di sini tidak ada inna rojulun, Pak. Ya, nggak ada. Oleh karenanya, biar lebih lengkapnya akan saya bacakan ya hadis yang Anda kehendaki itu, walaupun Anda melafatkannya salah. Ya, hadis yang keempat. Buka hadis yang keempat Pak Habib Zaki Al-Idrus. Ya, hadis keempat, kitab saya cetakan Al-Hidayah, halaman 26. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qol. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, telah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang jujur serta terpercaya, telah menyampaikan kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya dalam bentuk setetes air mani selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setetes air sperma tadi ini menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian segumpal darah tadi menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian setelah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh di dalamnya, serta diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 catatan. Bikat birizkihi, yang pertama catatan tentang rizkinya, wa ajalihi, dan kedua ini tentang ajalnya, wa amalihi, dan yang ketiga ini tentang catatan amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, dan yang keempat ini masalah nasibnya, celaka atau bahagia. Itu fa wallahilladzi la ilaha ghairu inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Mungkin ini yang sebenarnya yang dikendaki oleh Pak Habib Zaki Al-Idrus ya. Inna ahadakum, bukan inna rojulun ya, Pak Habib Zaki Al-Idrus ya. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraun. Jadi yang dihilangkan sama Pak Habib Zaki Al-Idrus itu mayakuna ya. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya
seseorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amal ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga ini tinggal sehasta, fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Akan tetapi catatan takdir mendahulinya, dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuklah ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amal ahli neraka sampai jarak dirinya dengan neraka ini hanya tinggal sehasta. Akan tetapi catatan takdir mendahulinya, lalu dia melakukan amal ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini sahih jelas karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu ya Pak Habib Zaki Al-Idrus, kalau belajar hadis, belajar nahwu itu yang sungguhan, jangan syukur jeplak, biar tidak ditertawakan Anda oleh anak kecil itu. Kemudian ya, tanggapan saya yang ketiga, sepertinya seolah-olah Bang Haji Roma Irama ini sama Pak Habib Zaki Al-Idrus ini, Haji Roma Irama membahas polemik nasab ini dianggap sesuatu amal yang jelek. Padahal tidak. Membahas polemik nasab untuk kebenaran biar masyarakat tercerahkan itu tidak termasuk amal kejelekan Pak Zaki. Ya, Pak Zaki Al-Idrus. Bukan, ini justru kebaikan untuk mencari kebenaran. Dan Bang Haji Roma Irama ini sudah tepat karena sudah mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara tersirat begitu. Kenapa? Sudah tepat karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sekali lagi rananya adalah istihad. Dan istihad itu tidak ada salahnya dalam hal pahala. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, begitu loh Pak. Oleh karenanya Pak Habib Zaki Al-Idrus belajar ilmu nahwu dan hadis yang benar lah, biar tidak ditertawakan. Itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang nyelkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.